semuanya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua ya. Amin. Teman-teman, pada kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada ibadah Jumat kali ini. Gimana nih teman-teman, udah siap kan untuk menyembah dan memuji Tuhan? Sebelum kita berlanjut, aku mengundang teman-teman untuk masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Baik, kita sudah saat teduh. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. Yuk satukan hati kita, sama-sama kita katakan lagu penyembahan kita, Mengejar Hadir-Mu. Dengan hati tulus menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami Bapa, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yuk sama-sama teman-teman lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Kita katakan sekali lagi, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa pada kesempatan hari ini Bapa, Kau masih memberikan waktu dan kesehatan pada kami Bapa untuk dapat memuji dan menyembah-Mu Bapa pada ibadah Jumat kami pada kali ini ya Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, saatnya kita memuji nama Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih semangat lagi, sama-sama kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi kita katakan haleluya, aku memuji-Mu. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu penyembahan, yaitu Kaulah Harapan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita angkat lagu penyembahan ini. Sama-sama kita katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku,
Oke, sebelum kita masuk ke sesi sharing pada hari ini, mari kita satukan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan percayalah kami sebentar lagi yang akan ya Tuhan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti ya Tuhan apa yang Kau akan maksud ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan, tanpa kekurangan serta apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami. Amin. Oke, sebelumnya udah pada kenal belum nih? Siapa aku? Jadi aku rasa belum pada kenal ya, karena aku jarang muncul. Oke, nama aku Nicholas Salomowan Hutauruk. Aku dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, aku angkatan 2020. Sini aku akan membawakan tema kita pada minggu hari ini, yaitu Fixing Our Eyes on Jesus, yang artinya mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Tema ini diangkat di dalam Mazmur 16 ayat 8, teman-teman. Ayo, kita dibuka yuk. Mazmur 16 ayat 8. Oke, di sini aku akan membacakannya buat kalian semua, teman-teman. Kalian cukup menyimaknya aja. Firman Tuhan berkata, Mazmur 16 ayat 8 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di sini aku mau bertanya dulu nih, teman-teman. Siapa sih di sini sedang berada di dalam pergumulan, berada di dalam suatu masalah, atau resah hatinya, atau sedang berada di dalam kesulitan seperti itu. Karena di saat seperti itulah waktu yang tepat, teman-teman, untuk kita itu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam dunia ini ada dua tipe nih, teman-teman, kalau kita sedang berada di dalam masalah atau pergumulan seperti itu. Tipe yang pertama itu kita lari ke Tuhan, dan tipe yang kedua itu kita lari ke dalam keinginan daging atau keinginan duniawi. Kalau keinginan daging gitu terdapat di 1 Yohanes 2 ayat 16, teman-teman. 1 Yohanes 2 ayat 16. Maaf ya, ayat 16. Ini aku akan membacakannya juga untuk kalian semua. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sedang berada di dalam pergumulan atau masalah itu, kita bahas yang tarik ke hal duniawi dulu ya, teman-teman. Some people atau kebanyakan orang itu kalau sedang berada di dalam pergumulan udah pasti stres lah ya, pasti, teman-teman. Aku juga pasti merasakan stres yang berat lah. Dan kebanyakan orang, teman-teman, kalau berada di dalam fase seperti itu, dia larinya ke minum alkohol atau minum yang mengandung alkohol gitulah, dan narkoba, merokok, dan yang paling parah, teman-teman, kalau kalian tahu dan pernah punya teman atau kerabat gitu, kalau misalkan lagi sedang berada di dalam fase stres atau pergumulan itu, dia menyakiti diri sendirinya dengan menyayat tangannya itu, pakai silet. Dan ada juga orang, kalau kalian tahu listi Pokemon gitu ya, teman-teman, itu termezzo lah. Jadi dia itu berkata, satu masalah yang datang ke hidupnya itu, dia menambah satu tato di dalam tubuhnya. Jadi tatonya itu, kalau kalian tahu orang itu udah banyak banget, teman-teman, karena dia pikir dengan menambah tato itu dia
merasa stresnya itu hilang gitu teman-teman, bebannya itu hilang, permasalahan dan bebannya itu hilang. Tapi itu tidak benar ya teman-teman. Dan ada juga some people, orang kalau misalkan lagi stres dia itu nonton TV, nonton YouTube, main game. Itu sih aku juga melakukan itu ya teman-teman. Kalau misalnya lagi stres itu kayak normal things lah, hal normal. Tapi itu juga menurut aku nggak benar teman-teman, karena kalau semua yang bersangkutan dengan hal duniawi itu hanya menunda permasalahan atau pergumulan dari yang kita punya teman-teman, itu nggak akan pernah menyelesaikan hal yang kita hal pergumulan yang kita punya. Itu hanya menunda saja. Kalau kita mau pergumulan di dalam hidup kita selesai, datanglah kepada Tuhan, lari ke Tuhan. Itu juga aku punya ayat ya teman-teman. Coba teman-teman buka Alkitabnya di Ibrani 12 ayat 2. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Pasti ada yang udah tutup. Oke. Canda ya teman-teman. Kayak nggak bosen-bosen banget lah. Oke, back to topic. Ibrani 12 ayat 2. Aku akan membacakannya lagi ya teman-teman untuk kalian semua. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, amin. Aku juga pengen sharing ya teman-teman, kalau datang ke Tuhan itu sungguh nikmat, sungguh tiada duanya. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, aku percaya dan kalian juga harus percaya, masalah itu akan selesai. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan itu kepada hambanya itu melebihi dari kekuatan hamba itu tersendiri, teman-teman. Jadi ketika kita sedang berada pergumulan atau permasalahan, itu permasalahan baik masalah sama temen, terus sama pacar, atau sama keluarga, ekonomi, masalah ekonomi, apapun itu masalahnya, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik teman-teman. Kalau kita datang kepada Tuhan, percayalah akan ada aja Tuhan, akan ada aja teman-teman bantuan yang datang kepada kita. Karena itu aku udah pernah merasakan di dalam kehidupan aku itu teman-teman. Ketika aku datang kepada Tuhan, ada aja teman-teman yang datang membantu aku dalam itu, baik itu dalam konteks ekonomi atau permasalahan sama teman sendiri atau sahabat. Pasti ada aja yang akan membantu kehidupan kita secara random orangnya. Maka dari itu, ketika kita sedang berada masalah, jangan lari ke hal duniawi teman-teman, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang kita punya, dan Dia itu juru selamat kita, Dia yang menyelamatkan kita ke dalam maut dan dosa. Karena Tuhan juga itu, Tuhan sendiri itu sudah lewat itu teman-teman. Masa-masa seperti penderitaan yang dialami, seperti jadi cambuk dan segala macam itu, untuk menembus dosa-dosa kita teman-teman. Ada juga orang pernah berkata kepada diriku ini, biarin aja lah, gue mau melakukan dosa gitu, karena nanti juga Tuhan pasti bantu gue gitu. Ketika dia sedang berada masalah, dia malah bukan balik ke Tuhan, malah menambah dosa teman-teman. Karena kata dia tuh, ketika dia melakukan dosa, Tuhan itu datang membantunya. Nah, aku bingung kan, kok lu berpikiran seperti itu sih gitu. Nah, aku juga udah ngasih pandangan, vision ke dia ya, kalau sebenarnya Tuhan itu gak butuh kita teman-teman, kita itu yang sangat butuh Tuhan. Ketika kita sedang diuji, datanglah kepada Tuhan, bukan Tuhan yang datang kepada kita teman-teman. Kita datang kepada Dia, kita berdoa, Tuhan bantulah kami ya Tuhan, bantulah aku dalam menyelesaikan pergumulan permasalahan ini ya Tuhan, tolong ya Tuhan, beri jalan keluarnya, begitu teman-teman.
kalian ada masalah, lari ke tadi narkoba, rokok, game segala macam, itu nggak ada manfaatnya teman-teman, nggak ada gunanya. Karena menurutku ya, dengan adanya pandemi gini ya teman-teman, bumi itu sudah semakin tua dan sudah seharusnya itu kita tobat teman-teman, dan kita menyadari akan kebaikan Tuhan, dan waktu Tuhan itu seharusnya sudah berada di dalam tubuh kita, iman kita, jasmani kita. Karena berada di dalam Tuhan itu, percayalah akan selalu datang kebaikan teman-teman. Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil kok, bangun tidur berdoa, atau bangun tidur baca-baca renungan, Alkitab, dan lebih bagus lagi kalau kalian itu melakukan pelayanan di gereja, di kampus, di sekolah. Dengan hal-hal seperti itu, percayalah kita akan diselamatkan, kita akan berada di kanan Allah Bapa di surga nanti teman-teman. Dan memang susah untuk diimplementasikannya, tapi memang harusnya memang itulah yang terjadi teman-teman. Balik lagi ke topik kita, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Itu artinya gitu, kita masalah apapun yang kita punya, penderitaan apapun yang kita alami, kita harus memiliki komitmen untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Karena mengarahkan pandangan kita kepada Yesus itu artinya juga tidak kendor itu teman-teman. Tidak kendor dalam apa nih? Tidak boleh kendor dalam baca firman, tidak boleh kendor terhadap pelayanan, tidak boleh kendor pergi ke gereja dan lain-lain. Karena jika kita mengabaikan Tuhan Yesus itu, penderitaan yang kita alami itu akan tetap berada di dalam tubuh, bukan di dalam tubuh, di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalian juga, mulailah mendekatkan diri teman-teman terhadap Tuhan, karena waktu Tuhan itu sudah tinggal sebentar lagi teman-teman. Bumi ini sudah semakin tua dan kita harus banyak-banyak bertaubat sehingga kelak kita akan bertemu di surga nanti. Asik. Oke. Sekian dari sharing yang aku bawakan pada minggu hari ini teman-teman. Aku harap apa yang barusan aku sampaikan itu bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian juga dapat mengerti dan mengimplementasikannya atau merealistiskan apa yang barusan aku sampaikan barusan ke dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami telah mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, selesailah kami, jauhilah kami Tuhan dari hal-hal duniawi seperti tadi ya Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan dan ingin mengarahkan pandangan kami lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan, karena kami ingin berada di pangkuan-Mu ya Bapa di surga nanti ya Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan pada ibadah Jumat kali ini ya Tuhan. Dan sertailah kami semua ya Tuhan, jauhilah kami ya Tuhan dari bahaya Tuhan, atau penyakit masuk ke dalam tubuh kami atau keluarga kami ya Tuhan. Jauhilah itu semua ya Tuhan, buang jauh-jauh semua itu ya Tuhan. Dan ampunilah Tuhan akan segala dosa-dosa yang kami telah perbuat, karena kami tidak mengerti ya Tuhan, dan kami hanya makhluk ciptaan yang rendah ya Tuhan dan hina ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di dalam anak-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekian dari aku. Kiranya kita dapat bertemu dan berjumpa kembali pada ibadah-ibadah Jumat yang lainnya. Jangan lupa terus stay tune di ibadah-ibadah Jumat berikut-berikutnya. See you, bye-bye. Oke teman-teman, kali ini kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau mengangkat satu lagu pujian kita, yaitu Tuhan Yesus Baik.
Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita mau mengangkat satu lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 439, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satunya Tuhan, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau mendengarkan orang, ingat Yesus Kristus yang lebih pernah. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada tertera. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami telah memberikan yang terbaik Bapa untuk-Mu Bapa. Biarlah Bapa apa yang kami berikan Bapa hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, selanjutnya Bapa kami serahkan ibadah ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Jumat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ini, terutama bagi negara-negara yang sedang mengalami peperangan. Kiranya Engkau yang memberikan perdamaian bagi negara tersebut dan dunia ini, agar segala konflik dan juga permasalahan dapat segera terselesaikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi negara kami, dan untuk pandemi COVID-19, kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan negara dan dunia ini dari pandemi COVID-19, dan juga dari segala penyakit yang berbahaya, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya dengan baik. Berkati juga Tuhan untuk tenaga medis dan dokter yang menangani, berikan mereka kekuatan dalam menjalankan tugasnya, serta vaksinasi yang dilaksanakan dapat dilancarkan prosesnya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menjauhkan Indonesia dari bencana dan pertikaian maupun segala isu permasalahan yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi, agar permasalahan tersebut segera membaik dan dapat terselesaikan. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negara ini. Engkau berkati juga para pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi presiden kami, gubernur, dan beserta jajarannya yang lain untuk memimpin dan melayani rakyatnya dengan setulus hati. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Kota Karawang. Kiranya Engkau memberkati para pegawai daerah yang memimpin agar segala permasalahan yang terjadi di Kota Karawang dapat terselesaikan. Kami berdoa untuk kampus kami, yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang, mulai dari rektor, dosen, karyawan, hingga mahasiswanya. Engkau sertai dan berkati mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, agar Unsika lebih maju dan dapat mendorong mahasiswanya untuk lebih termotivasi dalam berprestasi. Kami juga berdoa untuk persekutuan ini ya Tuhan, PMK Unsika. Kiranya Engkau berkati dan sertai para pengurus serta anggotanya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan proker yang sudah dirancang maupun yang sudah berjalan, agar semua dapat berjalan dengan baik, untuk kami bisa senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui persekutuan ini. Dan juga jagalah kesatuan hati para anggotanya dalam pelayanan serta regenerasi, agar tetap terjaga dalam persekutuan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota PMK Unsika dimanapun mereka berada, yang sedang dalam mengalami keadaan berduka. Kiranya Tuhan dapat memberikan penghiburan baginya. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami dalam setiap perkuliahan, kegiatan-kegiatan yang kami jalankan, pergumulan yang sedang kami hadapi, dan berikan kami kesehatan, serta berkati juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 'Amin
Oke teman-teman, pada kali ini aku mau menyampaikan sedikit pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, aku mau mengajak teman-teman anggota PMK Unsika untuk dapat mengikuti dan hadir pada ibadah Jumat selanjutnya. Lalu yang kedua, ada layanan kasih. Di sini kita mengajak setiap anggota PMK Unsika bagi yang ingin konseling atau meminta bantuan dalam doa dapat menghubungi CP yang sudah tertera. Lalu selanjutnya kita di sini mengharapkan teman-teman yang sudah mengikuti ibadah untuk dapat mengisi link absensi yang tertera di dalam kolom chat. Lalu yang terakhir di sini, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai PMK Unsika dapat menghubungi melalui Instagram PMK Unsika. Jadi seperti itu. Sekian, see you and Jesus bless. Dadah.